Buat teman-teman semua, alhamdulillah ya, kita ada waktu untuk bahas seputar pupuk agro sawit yang emang permintaannya lagi tinggi di pasaran. Jadi ini pun dadakan Zoom meeting ya, karena ada permintaan dari mentor-mentor untuk ngebahas mengenai pupuk agro sawit. Jadi teman-teman semua yang hadir, jangan lupa dicatat ya, karena ini perlu hitung-hitungan, perlu pemahaman. Kadang saya pun nggak terlalu paham tentang cara pengaplikasian pupuk karena saya tinggal di Jawa Barat ya, jauh dari area sawit. Nah, makanya untuk hari ini kita akan undang Bu Srino Putri ya untuk nanti menjawab pertanyaan teman-teman mengenai seputar produk pupuk NPK Agro Sawit ini. Dimana pupuk ini kan pupuk NPK Agro Sawit ini yang lagi best seller banget di Best Corporation ya. Permintaannya banyak, bahkan permintaan pupuk NPK ini ngelebihin produksinya. Jadi inden tuh lama. Ya, banyak indennya. Nah, teman-teman semua, ya ini jadi potensi kenapa? Karena petani itu ketika kita bisa masukin tuh pupuk ya, produk pupuk ke para petani, kalau emang udah kerasa manfaatnya, harganya berapapun biasanya dibeli karena kan pupuk ini adalah ibaratnya makanan wajib ya, makanan wajib dari sawit itu sendiri. Jadi kalau sawitnya nggak makan, ya panennya nggak akan maksimal. Sama kayak kita nih kalau kita nggak makan 4 sehat 5 sempurna, makannya nasi terus ya. Nasi terus nggak dikasih lauk pauknya. Ya kita tumbuh tapi yang nggak sehat teman-teman semua. Sama ya dari kelapa sawit pun kayak gitu. Apalagi Indonesia ini produsen kelapa sawit terbesar loh di dunia. Ini kenapa teman-teman harus mulai belajar mengenai pupuk agro sawit, salah satu produk yang ada di Best Corporation yang belum tentu ada di luar. Apalagi PTB sudah main pupuk tuh dari tahun berapa ya? 2021 kalau nggak salah ya, dari mulai eco farming 2020 kalau nggak salah. Dari mulai eco farming terus base farm slow release ya, mulai ke sawit. Dan ini mulai penyempurnaan di pupuk agro sawit ini. Ya, keren banget nih ya. PTB sini wajib dan emang bagus ya terus pengembangan di area pupuk karena Indonesia ini ya mau nggak mau negara yang banyak area pertanian dan perkebunannya, iklimnya tropis, jadi nanam apa aja di Indonesia tumbuh kan. Lagunya itu kita lempar apa namanya, apa itu lagu khusus lupa saya, pokoknya apa aja tumbuh dari saking suburnya. Teman-teman boleh deh cek kalau di depan rumah saya lempar cengek aja bisa langsung, apa lempar cabai bisa langsung keluar tanpa harus dipupuk. Apalagi kalau kita melakukan pemupukan. Nah, ini yang paling keren di Indonesia. Indonesia ini adalah produsen terbesar kelapa sawit di dunia. Ya, jadi bahkan yang ekspor kelapa sawit juga Indonesia. Nah, Indonesia mencapai luas lahan kelapa sawitnya itu ada 16 sampai 17 juta hektar loh. Tuh berapa luasnya tuh? 16 sampai 17 juta hektar. Paling besar itu di Sumatera dan Kalimantan. Nah, produktivitas sawit ini sangat bergantung pada pupuknya, teman-teman semua. Nggak bisa Pak sawit tumbuh sendiri. Ya, walaupun bisa tumbuh, bisa jadi nggak berbuah. Nah, pupuk yang emang paling penting di sawit itu pupuk NPK. Ya, nitrogen, fosfor, dan kalium yang merupakan unsur hara utama. Nah, PTBS memproduksi nih pupuk NPK agro sawit. Nah, jadi jangan sampai teman-teman nggak paham nih ya mengenai produk yang emang paling diminati oleh para petani kelapa sawit. Nah, saya juga terus mempelajari sih ya, makanya saya akan ngundang Bu Sri ya sekarang ya. Potensinya untuk tahun 2025 ke depan itu apa? Banyak nggak? Besar banget sih menurut saya karena kan kelapa sawit ini dibutuhkan ya. Teman-teman masak, ini contohnya yang paling simpel. Teman-teman masak mungkin nggak pakai minyak. Ada sih yang masak nggak pakai minyak, tapi hampir semua masak pakai minyak kelapa kan. Itu wah paling dibutuhkan banget. Restoran, apalagi hotel, semua ini pasti butuh. Makanya nggak mungkin lah kita masak tanpa minyak tuh nggak enak. Nggak ada yang digoreng-goreng tuh nggak enak tuh teman semua. Nah ini makanya akan sangat nggak mungkin mati bisnis yang perkebunan kelapa sawit itu nggak mungkin mati. Sampai kiamat pun tetap pasti dibutuhin. Makanya banyak orang-orang Sumatera Kalimantan itu pada punya lahan sawitnya luas-luas ya. Luas-luas. Nah, jangan sampai kita lewatin nih potensi yang besar ini. Nah, kebutuhan buat pupuk tuh berapa sih di Indonesia? Ini kalau saya cek ya, kebutuhan pupuk kelapa sawit, pupuk NPK ya di Indonesia kebutuhannya itu 3,5 sampai 5 juta ton per tahun.
Itu berapa ya? Berapa karung tuh Bu Sri kira-kira ya? Tiga, ini kalau saya cek di Google, di ChatGPT, itu kebutuhan pupuk NPK untuk sawit di Indonesia per tahunnya itu 3,5 sampai 5 juta ton per tahunnya. Dengan peluang besar di segmen perkebunan rakyat pencil. Wah, ini masih banyak belum terpenuhi. Kalau teman-teman sekarang ngerti pupuk lalu bisa promosi, wah ini harusnya petani akan sangat kebantu. Cuman mau nggak teman-teman mulai promosi ke petani-petani sawit di Sumatera dan Kalimantan? Nah buat teman-teman yang ada di Sumatera Kalimantan, luar biasa banget. Ya luar biasa banget nanti insya Allah jadi jadi potensi omset terbesar. Nah buat teman-teman yang ada di Jawa gimana Kang? Kan jarang ada sawit di sini. Bener nggak? Nah nanti teman-teman akan belajar training Facebook Ads nanti ya. Nanti akan belajar training Facebook Ads untuk bisa promosi promosi pupuk di Facebook Ads. Siap nggak? Atau nanti ke depan kita bikin juga training Google Ads-nya untuk bisa fokus training produk. Nanti siapa yang mau belajar? Siapa yang mau belajar tar? Ayo. Nih, ada yang udah tahu? Gelap. Bentar. Set. Agro. Coba saya buka di sini ya, set. PDF-nya nggak bisa kebuka ya, kenapa ya? Nanti kita langsung tanya jawab sama Bu Sri ya, sebentar ya. Nih saya liatin dulu. Nah, teman-teman semua ini PDF ini udah harus pada punya ya. Pada punya semua PDF Agro Sawit. Nih, udah pada punya semua ya. Yang belum punya siapa? Ini minta ke mentor, ke sponsornya. Ini bisa dipresentasiin ke calon-calon mitra. Apalagi kalau teman-teman nanti main Facebook, main TikTok, itu ketemu calon mitra yang nanya, kita tanya kesibukan sehari-harinya apa. Oh, saya punya perkebunan kelapa sawit. Oh, saya kerja di kebun sawit. Nah, ini mulai dipresentasiin. Jangan peluang bisnisnya doang, tapi pupuk agro sawitnya nih. NPK, N-nya 12, P-nya 6, K-nya 32. Ini saya juga akan belajar dari Bu Sri. Kalau nggak salah ada yang 12, 6, 32. Ada juga tuh saya baca-baca yang 12, 6, 22. Maksudnya apa? Kelebihannya apa nih yang di Best Corporation ini? Nanti ya saya tanyain. Teman-teman yang punya pertanyaan siap-siap ya. Ditulis nih. Yang punya pertanyaan seputar pupuk agro sawit segera ditulis. Diproduksi oleh CV NPK Agrokimia. Nah, ini nomor pendaftaran, NPB-nya udah ada, distributor tunggalnya PT Bandung Ekosinergi Teknologi ya. Nah, ini ya. Nanti teman-teman siapin ini, teman-teman baca-baca dulu apa yang mau ditanyain, nanti kita tanya bareng-bareng ke Bu Sri dan gimana cara perhitungannya di PDF ini sebenarnya udah lengkap ya. Cara aplikasinya juga udah ada nih. Ya, ditanam di dalam tanah dengan jarak 10 sampai 25 cm dari pangkal batang, kemudian ditutup. Disebarkan di keliling pohon dengan jarak batang 2/3 lembar tajuk tanaman. Ya, tuh ini udah ada gambarnya ya. Jadi lengkap, ini PDF ini bisa di-share ke calon mitra nih. Ya, kalau kita ketemu kepala kelompok tani atau petani sawit, share aja PDF ini gambar-gambar sawitnya lalu harganya berapa. Nih, cara menghitung kebutuhan pupuk NPK juga udah ada di sini ya. 120 pohon, 130 sampai 136 pohon, 140 sampai 150 pohon. Tentukan stadia umur tanaman. Nah, nanti kita bahas sama Bu Srin ya. Oke. Cara menghitung kebutuhan pupuk. Nah, di sini juga ada cara menghitung kebutuhan pupuknya. Nah, karena yang paling banyak pengalamannya di lapangan Bu Sri, bentar lagi saya undang Bu Srinya ya. Cara menghitung kebutuhan pupuk agro sawit, cara menghitung kebutuhan pupuk NPK-nya. Wah, ini ada nih ya. Dan ini dia pengiriman pupuk paling banyak itu dikirim ke area Sumatera. Tadi saya udah coba cek-cek untuk stokis dan distributor area Sumatera. Udah saya kontak, alhamdulillah. Barang udah ready semua ya, area Sumatera, Kalimantan. Jadi siap-siap teman-teman semua untuk order pupuk NPK agro sawit. Oke, kita langsung mulai ngobrol sama Bu Sri dulu nih ya. Gimana Bu Sri? Udah masuk? Udah aman? Boleh masuk Bu Sri? Kita ngobrol-ngobrol mengenai pupuk NPK. Oke Kang, siap insya Allah. Posisi tinggal di wilayah Sumatera, tepatnya Sumatera Barat teman-teman. Jadi Sumatera Barat ini termasuk Sumatera lah ya, rata-rata Sumatera ini kan wilayah sawit seperti yang sampaikan Kang Algian tadi. Indonesia itu termasuk yang terbesar ya, produsen terbesar di dunia tentang sawitnya gitu, menghasilkan CPO ya, minyak kelapa sawit.
Maka Sumatera juga salah satu, kalau di Indonesia Sumatera salah satu pulau yang banyak menghasilkan sawit. Nah, tepatnya kalau di Sumatera, saya Sumatera Barat. Sumatera Barat ini ada beberapa daerah penghasil sawit ya, pesisir namanya, Darmasraya, Pasaman, dan Sijunjung. Oke. Terus kenapa sih saya banyak bermainnya di pertanian khususnya, dan terkhusus lagi sekarang itu di sawit? Pertama karena memang daerahnya sangat potensial, teman-teman. Jadi sayang ya ketika teman-teman daerahnya potensial kalau tidak memahami tentang produk agro sawit, sayang sekali. Kedua, kita punya konsumen karena kita bisnisnya kan online ini. Teman-teman kan bisnisnya online. Nah, kita akan bertemu dengan konsumen-konsumen yang memang mereka itu bisa saja orang-orang di bidang perkebunan dan pertanian, orang-orang yang memiliki kebun kelapa sawit. Nah, seperti itu. Makanya kita memang butuh juga ya mendalami tentang produk agro sawit ini. Itu mungkin ya latar belakangnya, teman-teman. Dan ketika kita sudah ketemu nih dengan konsumen yang bergerak di sawit, yang terutama pemilik kebun atau orang-orang yang bekerja di sawit, seperti kemarin ya saya bertemu dengan pensiunan orang yang bekerja di sawit, itu enak teman-teman ceritanya ketika mereka mengakui kualitas pupuk kita. Nah, tentu kita akan enak ceritanya ketika kita paham tentang produk ya, knowledge produk kita. Nah, seperti itu. Betul. Oke, betul, kan Bu gitu Sri. kan? Alhamdulillah ya, itu tadi perkenalan dari Bu Srino Putri ya, salah satu tim Sahara dari Sumatera. Nah, kita kan sedang berbisnis di Best Corporation. Tentunya teman-teman sekarang kan universal nih, nggak semua bergerak di bidang pupuk. Tapi teman-teman juga pasti ketemu kan calon mitra atau reseller yang orang-orang yang punya atau emang bersentuhan langsung dengan sektor perkebunan. Nah, ini perlu belajar. Kenapa? Karena omset kita di Best Corporation itu ditentukan dari penjualan produk. Penjualan produk tertinggi ya di Best Corporation itu adanya di pupuk sebenarnya. Kalau teman-teman mau menguasai pupuk. Tapi kan belum semua mitra nih yang menguasai pupuk, apalagi di Best Corporation sekarang lagi banyak promo nih. Teman-teman jangan sampai nanti kita tanya nih ya. Dari promo ini untuk kalau kita main di pupuk potensinya berapa lama nanti kita tanya di Busi. Apalagi kita lagi ada promo ya, teman-teman semua yang sekarang pengen mulai berbisnis di Best Corporation atau teman-teman para petani nih ya, para petani yang pengen hasil tanamannya pupuk kelapa sawitnya bagus tapi bisa kebeli mobil juga, nggak cuma dapat karungnya doang. Kadang kan teman-teman semua beli pupuk dapat karung doang sama kaos. Nah, kalau teman-teman jadi reseller di Best Corporation nanti dimentorin juga sama para mentor termasuk Bu Sri, itu selain tanaman sawitnya berbuahnya bagus, teman-teman juga bisa dapat juga tuh dari pembelanjaan pupuk tuh bisa kebeli, bisa dapat motor ya. Nggak cuma dapat kaos kalau di PTB sini, belanja pupuk bisa dapat motor, dapat mobil, dapat rumah, dapat dana berapa tuh? 1,5 miliar, total 3,2 miliar itu. Kalau kita bisa ngomset sekitar 15.000 pasang dapat 3,2 miliar. Atau yang paling dekat nih Bu Sri. Yang paling dekat ini kalau mitra-mitra Best Corporation bisa jualan pupuk nih ya, atau bisa ngomset timnya ini bisa ngomset penjualan pupuknya tinggi. Ya, atau para petani pupuk yang daftar Best Corporation lalu bisa belanja. Ya, bisa belanja. Anda tuh misalnya ketua kelompok tani bisa belanja 200 pasang paket, berarti 400 paket nih ya totalnya ya. 400 paket. Berarti satu paketnya itu isi 10. Berarti kalau 400 paket isi berapa Bu Sri? 400 dikali 1.000, 4.000 ya? 4.000 sak berarti ya? 4.000 sak ya. Nah, kalau Bapak Ibu semua bisa beli 4.000 sak pupuk dari Best Corporation, pupuknya dapat dengan harga yang terjangkau, harga reseller, lalu dapat juga tuh. Dapat apa Kang? Dapat motor, dapat mobil yang nilainya minimal 170 juta. Oh, kok minimal? Iya, kenapa kan belum dihitung tuh komisi penjualannya, ya bonus mingguannya belum dihitung. Nah, jadi kira-kira Bu Sri, kalau 4.000 sak itu mengcover berapa hektar kalau hitung-hitungan Bu Sri? Jadi kalau untuk satu sak itu kan untuk 20 batang. Jadi kalau kita ambil aja 1 hektar itu 120 batang. Jadi untuk 1 hektar itu cuma butuh 6 sak, Kang. 1 Cuma hektar butuh 6 sak. 6 sak. Iya, kalau untuk 1 hektar. Jadi 1 Cuman hektar. butuh 6, cuman butuh 60
60 kilo karena satu sak itu kan 10 kilo. Hmm, hmm, hmm. Jadi 1 hektar cuman 6 sak doang ya? 6 sak itu yang pertama. Yang kedua dari segi efisien cara pengaplikasiannya kita kayak saya nih, saya perempuan aja bisa mengaplikasikan sendiri kan bisa dibawa sendiri itu, cuman 10 kilo. Hmm, hmm. Jadi nggak karungan, dia kan nggak karungan yang besar ya, yang 50 kilo yang seperti biasa pemupukan yang umumnya gitu. Nah, biasanya kalau sebelum pakai pupuk NPK agro sawit ini satu pohon kebutuhannya NPK-nya berapa? Misalnya 1 hektar itu kebutuhannya pupuknya berapa? Nah, Kebutuhan biayanya? iya, beda-beda setiap petani Oh, karena beda-beda. tergantung usia tanaman juga. Usia tanaman juga biasanya tanaman-tanaman 4 tahun, 5 tahun itu untuk NPK mereka makainya minimal 2 kilo. Taruhlah 2 kilo ya make. Kalau NPK kita lihat di luar subsidi tentunya ya. Harga NPK sekarang 750, taruh 800.000 aja. 800.000 untuk 50 kilo. Kalau seandainya per pokok 2 kilo, berarti yang harga 800.000 itu bisa untuk 25 batang. Hmm. 25 pokok. Sementara kita yang harga per sak itu kalau harga konsumen lah ya 400 atau yang harga produknya aja 300, harga produk ya di luar ongkir, itu harga 300 sudah bisa untuk 20 pokok. Jadi jauh hematnya sebenarnya. Jauh lebih hemat ya di pupuk agro itu ya. Jauh lebih hemat. Ya kalau seandainya pemupukannya untuk TM1 ya, kita ambil rata-rata itu TM1 mereka pupuknya NPK itu 2 kilo per pokok. Belum lagi nanti tambahannya produk yang lain. Kadang kan mereka nggak pakai NPK aja, ada urea atau KCL atau Posca segala macam, ada tambahan gitu. Nah, kelebihan dari kandungan pupuk agro sawit apa kelebihannya dibanding NPK yang ada di luar di petani biasanya? Ada kelebihannya nggak? Iya, kelebihan dari NPK agrosawit ini, jadi kalau bahasa kemarin saya kan ke lapangan ya ketemu dengan pensiunan dia di bawah GM jabatannya orang yang bekerja di ini ya perkebunan sawit. Kalau bahasa dia kita memakai bahasa dia, ini formulatornya gila, terlalu berani meletakkan angka 32 untuk kalium. Artinya apa? Artinya itu sebuah apresiasi sebenarnya gitu ya. Karena selama ini untuk untuk kalium itu orang nggak berani di atas 30, Kang. Biasanya berapa? 22. Biasanya 27 gitu. 27. Atau kalau yang MPK 16 kan ada seimbang tuh. N-nya 16, fosfatnya 16, K-nya 16. Ada yang 13, 8, 27. Nah, kenapa salah satu kelebihan kita di K-nya tinggi karena untuk terutama ini untuk sawit-sawit yang sudah TM ya TM1 ke atas tandan ya TM itu artinya tandan menghasilkan rata-rata 3,5 tahun atau 4 tahun ke atas itu yang dibutuhkan sebenarnya nilai persentase kaliumnya yang harus tinggi karena fungsi dari kalium itu untuk menaikkan bobot dan memperbesar tandan itu dia. Nah kalau seandainya N-nya biasanya kan yang tinggi N sama P. Kalau N itu untuk membuat daunnya lebih hijau lagi. Itu. Jadi kalau di kita N-nya kan tinggi juga 12. Kalau P-nya standar lah ya, standar. Nah, untuk sekali lagi untuk tandan yang sudah menghasilkan itu yang intinya itu di K sebenarnya K-nya harus tinggi. Gitu kan. Itu salah satu kelebihannya. Kemudian kelebihan yang berikutnya, ini kan sifatnya fast release, bukan slow release. Jadi ya, lebih cepat. Lebih cepat penyerapannya unsur hara ke ininya ke tanamannya lebih cepat, Kang. Sehingga mungkin reaksinya akan lebih cepat bisa kita lihat seperti itu.